but it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy is what I'm about. Do I want you, or do I want the commitment? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvia Ramsyah dari Fakultas Vokasi Prodi Sistem Informasi dengan NIM 15211151357. Di sini, saya perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Bahasa Indonesia akan menyuarakan pendapat mengapa kita masyarakat Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia. Yang pertama, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa kita sehari-hari dan merupakan warisan dari budaya bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, saat ini ada lebih dari 45 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia seperti Australia, Amerika, Kanada, Vietnam, dan banyak negara lainnya. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan dan juga peringatan keras bagi kita masyarakat Indonesia agar lebih melestarikan bahasa Indonesia dan bangga memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Halo, perkenalkan nama saya Alexander dari Prodi Farmasi dengan NIM 05211133086. Dan pada penugasan mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini saya akan memaparkan beberapa contoh kesalahan dalam penulisan yang dapat kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah penulisan kata apotek. Berhubung saya sendiri dari Prodi Farmasi, saya rasa ini adalah contoh yang paling relate dengan prodi saya. Jadi penulisan yang benar itu adalah apotek menggunakan E bukan I. Jadi sama halnya juga dengan apoteker, bukan apoteker. Contoh yang kedua adalah penulisan kata praktek. Nah, seperti ini. Dari contoh ini penulisan praktek menggunakan huruf E, di mana yang seharusnya itu adalah praktik menggunakan I. Jadi sama juga halnya dengan praktikum, bukan praktekum. Dan kemudian yang terakhir ini adalah contoh postingan yang dimuat dalam akun Instagram Kemendikbud Republik Indonesia. Di sini ada gambar poster ya, pada saat orang-orang lagi berunjuk rasa, di mana di situ tulisannya mengkhianatiku, dan ejaan yang benarnya itu diselipkan huruf K menjadi mengkhianatiku. Sekian dulu dari saya, Alexander dengan NIM 05211133086 dari Prodi Farmasi kelompok 3 Bahasa Indonesia. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kansa Rahma Syaputri dengan NIM 06211133137, Fakultas Kedokteran Hewan dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat tidak efektif dan merubah menjadi kalimat yang efektif. Berikut ada beberapa soal, apakah kalimat di bawah ini efektif atau tidak. Yang pertama, bagi semua peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu. Nah, ini tidak efektif ya, karena kata bagi harus dihilangkan dan juga kata untuk harus dihilangkan. Yang kedua, dia masuk ke dalam ruang kelas. Kata ke dalam juga tidak efektif, maka kita harus menghilangkannya. Lalu yang ketiga, kamu bekerja dengan keras, maka kamu akan berhasil. Kalimat ini sudah efektif. Dan yang keempat, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Kata mempersingkat seharusnya diganti dengan menghemat, dan kalimat ini tidak efektif. Selanjutnya, Doni hanya memiliki 4 buah buku saja. Kata saja seharusnya tidak digunakan, maka kita menghilangkan kata saja. Dan yang selanjutnya, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Kata para seharusnya dihilangkan karena ini pleonastis. Dan yang terakhir, ibu memasak kemudian mencuci baju. Kata ini sudah efektif. Berikut adalah jawaban yang benar. Sekian. Nama saya Rizka Fitriani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Gizi dengan NIM 1021112333037. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan beberapa kosakata bahasa Indonesia yang salah atau tidak baku dalam penggunaannya. Pertama-tama, mari kita bahas kesalahan penerapan dan penggunaan kosakata bahasa Indonesia di banner jalan. Kesalahan pertama adalah penulisan kata dikontrakan yang seharusnya dikontrakkan. Awalan di dan kontrakan harus digabung karena bukan menunjukkan nama keterangan tempat. Ada 2 K yang digunakan karena merupakan imbuhan. Lalu yang kedua, kata di tangan seharusnya antara awalan di dan kata tangan dipisah karena menunjukkan keterangan tempat. Beranjak ke kesalahan ketiga, yakni kata kos dengan akhiran huruf T. Yang benar adalah kos tanpa akhiran huruf T sesuai kata baku yang ada di KBBI. Beralih ke kesalahan banner yang keempat, yaitu kata standar seharusnya adalah standar tanpa akhiran huruf T sesuai kata baku yang ada di KBBI.
Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang kesalahan kosakata yang sering ditemukan dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam karya tulis. Yang pertama adalah kata aktivitas yang benar menggunakan huruf V. Meskipun kata dasarnya adalah aktif menggunakan huruf F, tetapi kata aktivitas mendapatkan imbuhan itas. Lalu yang kedua yang benar adalah peduli, bukan peduli. Karena peduli adalah kata dasar bukan imbuhan sehingga tidak memakai awalan per. Kesalahan yang sering digunakan orang awam adalah kata silakan. Sering menggunakan silakan dengan huruf H, padahal yang benar menurut KBBI adalah silakan tanpa huruf H. Dan kesalahan yang keempat juga lumayan sering dilakukan, yakni kata risiko. Banyak yang tidak tahu bahwa yang benar adalah risiko dengan huruf I, bukan huruf E sesuai kata baku di KBBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ebi Fauzan dari Fakultas Ilmu Budaya dengan NIM 1221113334042. Kali ini ingin membenarkan beberapa kalimat tidak baku dan kalimat tidak efektif dari beberapa foto dan video. Berikut adalah foto dan video tersebut. Yang terhormat, Ibu Agus Indriani SIKOM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi. Yang terhormat, Ibu Desti Lestari Esos, selaku dosen Jurusan Ilmu Komunikasi. Yang terhormat, Ibu Haliza Sukmi, selaku pemateri. Pada video tersebut, kalimat yang terhormat seharusnya hanya diucapkan sekali. Setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan kalimat yang kami hormati atau yang saya hormati. Kali ini saya akan membenarkan beberapa kata di jalanan. Yang pertama, klinik. Menurut KBBI, kata ini seharusnya ditulis klinik, tidak memakai E. Kedua, dilaksanakan. Di dan dilaksanakan tidak boleh dipisah dan harus disatukan karena termasuk kata kerja. Yang terakhir, dibutuhkan. Di dan butuhkan seharusnya disatukan karena merupakan kata kerja aktif. Nama saya Cakra Kusuma Erlangga Ramdhani dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi dengan NIM 082111633081. Di sini saya akan menunjukkan kosakata bahasa Indonesia yang salah, kemudian membenarkannya menurut KBBI. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, ada objek wisata. Objek wisata, kata objek di sini seharusnya ditulis objek menggunakan J, bukan Y. Sebagaimana objektif menggunakan J, bukan Y. Kemudian di sini ada kata kwitansi. Pada gambar ini, kwitansi menggunakan huruf W. Seharusnya menggunakan huruf U. Kwitansi, bukan kwitansi. Selanjutnya, ada buku yang berjudul Alat-alat Pengukuran Teknik. Kata teknik di sini itu salah. Seharusnya menggunakan K, bukannya H, menjadi teknik. Halo, perkenalkan saya Siti Anisya Umi Uljana dengan NIM 072111733008 dari Prodi Antropologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan berbahasa Indonesia. Permisi Bu, saya izin tidak mengikuti. Dalam video tadi terdapat kesalahan yaitu kata izin. Dalam KBBI, kata yang baku adalah izin menggunakan huruf Z bukan huruf J. Permisi Bu, saya izin tidak mengerti materi ini karena... Memangnya kamu tidak tahu kalau hari ini ada jadwal UAS Bahasa Sunda? Di video lanjutan tadi, kesalahan terletak pada kata jadwal, yang dalam KBBI kata bakunya adalah jadwal, menggunakan huruf W bukan menggunakan huruf U. Memangnya kamu tidak tahu kalau hari ini ada jadwal UAS Bahasa Sunda? It's easy to figure